Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review paper kami, hasil review dari paper yang berjudul Big Geospatial Data Analytics for Global Mangrove Biomass and Carbon Estimation. Oke, untuk anggota kelompok pertama dari RID NIM 031, lalu ada Hafiyah NIM 036, ada saya Melody NIM 049 dan Hanif Nafis NIM 033. Pertama ada permasalahan penelitian. Jadi ekosistem mangrove itu berperan penting dalam mengatur siklus karbon, sehingga berdampak signifikan terhadap perubahan lingkungan global. Studi ekstensif telah dilakukan untuk memperkirakan biomassa dan stok karbon mangrove. Namun, perkiraan ini di tingkat global itu telah diselidiki secara memadai karena skala spasial yang menarik dan kebanyakan studi yang ada didasarkan pada survei kerja lapangan yang menantang secara fisik yang terbatas pada skala lokal. Penilaian sumber daya alam skala besar memberikan informasi penting untuk perencanaan, pengelolaan, dan konservasi, dan konteks untuk penilaian lokal atau spesifik lokasi. Namun, berskala besar, penilaian pada dasarnya itu sulit karena kumpulan data yang besar dan kompleks. Lalu yang kedua ada tujuan penelitian. Nah, dalam kajian ini tuh bertujuan untuk memperkirakan biomassa dan karbon di hutan bakau tingkat global untuk menunjukkan suatu pendekatan keberlanjutan yang mengintegrasikan analisis geospasial berbasis GIS dan komputasi paralel berkinerja tinggi. Hutan bakau adalah jenis lahan basah tropis penting yang tumbuh di lingkungan laut pesisir. Mereka dikenal memiliki kepadatan karbon tertinggi di antara ekosistem darat. Oleh karena itu, pertimbangan tentang distribusi dan tingkat karbon yang terkait dengan mangrove sangat relevan dengan siklus karbon terestrial dan jasa ekosistem terkait di bawah lingkungan global atau perubahan iklim. Namun, sebagai akibat dari perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan selama beberapa dekade terakhir, telah dilaporkan hilangnya hutan bakau yang besar, baik pada skala regional maupun global. Biomassa dan stok karbon yang terkait dengan bakau dapat menjadi dasar untuk mencegah degradasi melalui pembayaran untuk program jasa ekosistem. Misalnya, REDD Plus dan KED. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya yang bernama Hanif Nafis. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan. Pendekatan spasial eksplisit yang mengintegrasikan analisis geospasial berbasis GIS dan komputasi paralel berkinerja tinggi digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Langkah pertama adalah pemilihan UBIN SRTM atau Shuttle Radar Topography Mission. SRTM tanpa mangrove tidak diikutkan dalam analisis kali ini. Pengindeksan yang digunakan oleh para peneliti adalah pengindeksan berbasis grid. Mekanisme pengindeksan ini digunakan karena dapat mendukung pemilihan data geospasial yang diinginkan, sehingga pemilihan UBIN SRTM yang diinginkan dapat dilakukan secara efisien. Yang kedua adalah ekstraksi kanopi tinggi mangrove. Berdasarkan data UBIN SRTM dan luas mangrove, para peneliti mengekstrak ketinggian kanopi mangrove dengan menggunakan analisis overlay berbasis GIS. Data SRTM global berbasis raster dan luas mangrove berbasis vektor. Jadi, para peneliti mengekstrak dari petak SRTM sel-sel raster yang terletak di dalam poligon luas bakau. Selanjutnya,
adalah melakukan perhitungan luas mangrove. Berdasarkan ketinggian kanopi mangrove, para peneliti menghitung luas mangrove. Pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan geometri geodesik untuk menghitung luas mangrove dari sel raster. Selanjutnya adalah melakukan komputasi paralel. Selanjutnya adalah melakukan pendugaan biomasa dan karbon di hutan mangrove. Para peneliti menggunakan model alometrik global untuk melakukan pendugaan biomasa di atas permukaan tanah. Lalu yang terakhir adalah komputasi paralel yang mempercepat pendugaan spasial eksplisit. Pendekatan yang digunakan para peneliti adalah pendekatan paralel komputasi yang memungkinkan untuk memanfaatkan sumber daya komputasi berkinerja tinggi untuk akselerasi. Selanjutnya adalah kontribusi penelitian ini terhadap sustainability. Kontribusi yang pertama adalah memberikan dukungan yang efektif untuk lebih memahami heterogenitas spasial di hutan mangrove di tingkat global. Lalu kontribusi yang kedua adalah membantu dalam hal menginformasikan kebijakan yang akan dicapai pada pelestarian jangka panjang dan untuk keberlanjutan secara ekologis dan ekonomis bagi sistem lahan basah. Lalu memberikan dukungan yang memungkinkan estimasi biomasa dan karbon di ekosistem mangrove pada tingkat global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Ada dua hasil dari penelitian ini, yaitu yang pertama, kinerja komputasi paralel. Kinerja komputasi paralel ini menggunakan dekomposisi domain spasial berdasarkan garis 1D untuk memisahkan setiap upin SRTM 10 menjadi 10 subupin yang lebih kecil. Artinya, jumlah subupin setelah dekomposisi domain spasial adalah 15.120. Pendekatan komputasi paralel menggunakan 120 CPU dapat berakselerasi 39,52 kali dibandingkan dengan pendekatan kompetensi sekuensial. Setelah mengeluarkan subupin tanpa mangrove, diperoleh 7.604 subupin yang perlu dianalisis untuk biomasa dan estimasi karbon. 7.604 subupin ini kemudian dibungkus sebagai tugas yang dikirimkan ke klaster komputasi berbasis Windows untuk akselerasi paralel. Lalu yang selanjutnya yaitu hasil estimasi area mangrove global, biomasa, dan karbon. Luas total mangrove tingkat global diperkirakan 130.420 km persegi. Biomasa di atas permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah di hutan mangrove dunia adalah 1.908 pikogram dan 0,725 pikogram. Total stok karbon dalam biomasa di atas dan di bawah permukaan tanah adalah 1,32 pikogram kolom. Rata-rata di atas permukaan tanah kepadatan biomasa adalah 146,3 mg per hektar. Kepadatan biomasa di atas permukaan tanah yang dirangkum dari hasil estimasi peneliti untuk setiap garis lintang dalam 1 derajat pita yaitu 0,1 derajat, 2 sampai 3 derajat, maksud saya 0 sampai 1 derajat, 2 sampai 3 derajat, dan seterusnya sampai 39 dengan 40 derajat. Lalu yang selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Pada penelitian ini, kekurangannya yaitu tidak dijelaskan langkah dalam pengotomasian, pemrosesan, dan analisis data geospasial menggunakan PyThonScript. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafia. Lalu selanjutnya adalah hal yang dapat dikembangkan di penelitian selanjutnya.
Ada penerapan model alometrik kanopi tinggi khusus untuk negara atau wilayah, di mana model alometrik adalah model yang menggambarkan hubungan atau antara ukuran atau pertumbuhan dari komponen makhluk hidup, yang berarti di sini itu menggambarkan hubungan antara kanopi tinggi mangrove dengan negara atau wilayah. Lalu selanjutnya ada penilaian akurasi hasil analisis, termasuk kawasan mangrove dan sifat biofisik seperti ketinggian, biomasa, dan karbon. Lalu ada evaluasi lebih lanjut kinerja percepatan paralel. Lalu selanjutnya ada pengenalan pendekatan statistik spasial, misalnya spatial autocorrelation, untuk menyelidiki karakteristik spasial eksplisit metrik mangrove. Pendekatan statistik spasial adalah teknik analisis untuk mengukur distribusi suatu kejadian berdasarkan keruangan, di mana keruangan yang dimaksud adalah variabel di permukaan bumi, seperti kondisi topografi, perairan, dan lain-lain. Dan menyelidiki karakteristik spasial eksplisit metrik mangrove berarti atribut objek dinyatakan dengan simbol atau warna atau tingkat keabuan yang merupakan nilai sel atau piksel. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari jurnal yang kami gunakan. Sekian presentasi review jurnal Geospatial Data Analytics for Global Mangrove Biomass and Carbon Estimation dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.